Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara bisa dimanapun saat ini sedang menyaksikan saya siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basri, SK Kominfo. Saat ini saya berada di kantor Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bertemu dengan Ibu Kepala Dinas. Selamat sore, Bu. Selamat Sehat, Bu, ya? siang, masih siang ini, Pak. Ya, masih siang ya. Selamat siang, Bu. Siang, Ya, semoga sehat-sehat, Bu, ya. Ya. Dan Ibu ditemani oleh 2 orang pembantu, nanti tolong Ibu jelaskan. Untuk sekarang kami mohon penjelasan Ibu tentang inovasi yang sudah dijalankan selama tahun 2025 dan termasuk pengaruh dari efisiensi anggaran. Silakan, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Santi Novitasari SHMH, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sini saya didampingi oleh ahli muda bidang perizinan, Bapak Iwan dan Pak Dedi. Untuk inovasi yang kami lakukan di 2025 itu ada salah satunya seperti Gercep LKPM. Gercep LKPM itu gerakan cepat kita menjemput untuk laporan kegiatan penanaman modal dari pelaku usaha. Jadi setiap pelaku usaha itu mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya kepada pemerintah. Nah, dengan sebutan LKPM. Kemudian kita juga ada inovasi on the spot. On the spot itu on the spot NIB. Di mana kita melakukannya di tengah-tengah kegiatan masyarakat, misalnya di pasar, dalam rangka memberikan pendaftaran NIB kepada masyarakat secara langsung. Jadi kita yang ke lokasi, masyarakat yang sedang melakukan aktivitas seperti di pasar bisa mendaftarkan usahanya melalui NIB. Itu semacam sosialisasi, Bu. Sekali sosialisasi, Pak, bahwa setiap pelaku usaha itu baik kecil maupun besar itu harus mendaftarkan usahanya. Jadi sifatnya legal dan juga terdaftar yang keluar nanti NIB, nomor induk berusaha begitu. Jadi artinya kita ini kan pemasukan untuk APBD juga kan? Memang kita untuk Dinas Penanaman Modal ini memang tidak secara langsung memungut apa yang namanya seperti pajak atau retribusi, tapi dari situ kita bisa mengetahui apa-apa yang menjadi potensi untuk arah situ, Pak, KPAD. Artinya ada bagian-bagiannya. Ya. Selain dari itu, inovasi apa yang populer yang Ibu sampaikan kepada masyarakat? Inovasi yang diminati masyarakat tadi itu, Pak, pendaftaran NIB. Jadi setiap baik pelaku usaha yang kecil, menengah maupun besar itu harus memiliki nomor induk berusaha. Jadi harus ada izinnya. Harus ada izin. Memang izin NIB itu bisa diperoleh melalui aplikasi. Contohnya Bu, izin perusahaan apa? Misalnya UMKM saja, Pak. UMKM misalnya ada yang UMKM itu yang sifatnya kecil itu harus tetap memiliki NIB. Jadi usahanya itu terdaftar secara legal. Dan juga NIB itu merupakan identitas bagi pelaku usaha. Sehingga pemerintah kita bisa memonitor seberapa banyak kegiatan usaha di daerah tersebut. Berapa banyak jumlah yang terdaftar di sini? Ribuan, Pak, sudah. Wah, banyak ya, ribuan artinya cukup banyak ya. Cukup banyak. Itu bisa, tapi untuk memperoleh NIB itu bisa dilakukan secara mandiri juga, Pak. Nah, secara mandiri maksudnya pelaku usaha bisa mendaftarkan sendiri karena itu melalui online. Jadi masyarakat bisa menginput sendiri datanya sehingga setelah selesai bisa terbit otomatis. Artinya mereka tidak perlu datang ke sini. Ya, bisa begitu. Tahan dulu Ibu, saya ingin ke Bapak berdua. Tolong Bapak ceritakan tugas Bapak apa sehari-hari, bagaimana realisasi di lapangan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Irwan, jabatan Pusana Penata Perizinan Ahli Muda. Tugas kami sehari itu di pelayanan untuk melayani yang pembuatan NIB, pelayanan yang bersifatnya
untuk ya entah itu besar atau kecil. Ya. Cuma itu Pak, untuk SIP, tenaga kesehatan, nakes dan namet itu Pak. Artinya ke desa-desa juga, Pak. Apa? Artinya ke desa-desa juga, Bapak. Iya, Oh, ya. itu kecamatan-kecamatan Pak melakukan sosialisasi. Kecamatan ya. Ya, sosialisasi begitu. Iya, iya. Artinya setiap kecamatan banyak juga itu anggotanya. Anggota apa? Banyak ya. Iya Pak. Ya. Bagaimana respon masyarakat terhadap program yang Bapak? Sampai sekarang cukup baik Pak. Cukup baik. Artinya Iya. berjalan ya. Berjalan Pak. Tidak ada pengaruh dengan efisiensi anggaran. Tidak ada Pak. Tidak ada ya. Ya, soalnya pembuatan IB itu secara gratis online. Oh, iya, iya, iya. Bayaran juga online iurannya. Ada iuran, ada bayaran? Enggak ada Pak. Enggak ada. Iya. Ya, cuman yang penting mereka mendaftar. Mendaftar. Oh iya. Ya. Masih ada lagi yang perlu Bapak sampaikan? Saya kira cukup Pak. Ya, ya dengan Bapak sebelah. Dengan Bapak tugas Bapak sehari-hari seperti apa, inovasinya seperti apa, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi, jabatan perantau perizinan ahli pertama. Oh. Tugas sehari-hari sama dengan tidak jauh dengan Pak Iwan Pak. Itu. Ya, ya. Jadi mengurus izin ya itu Pak. Kalau ada yang nakes, tenaga kesehatan atau juga pembuatan ini IB ya kita bantu itu Pak. Ya, ya. Ya. Artinya Untuk koordinator tugasnya wilayah. sama ya, cuman beda, sama, Pak. artinya berbagi coupling. Iya Pak. Coupling daerah. Ya, artinya lancar kan. Iya, insya Allah. Iya Pak. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Hambatan-hambatan misalnya. Untuk hambatan kita tidak ada Pak, untuk pembuatan NIB ini semuanya lancar. Lancar. Itu ya kebanyakan itu yang membuat NIB itu Pak, pelaku usaha UMKM kan, misalkan toko manisan itu Pak. Kebanyakan yang buat ini Pak rata-rata itu ada yang token Pak. Oh. Mereka yang menurunkan daya itu Ya. bisa itu Pak. Ya. Oke Pak, itu Artinya masih ada ya seperti itu ya. ya masih Pak, karena dayanya itu jadi subsidi itu Pak, listrik. Iya, Oke. iya. Oke Pak, Masih ada lagi yang perlu cukup sampaikan? Pak, cukup. Ya, terima kasih. Kembali dengan Ibu, Bu. Zaman sekarang kan kerja saya sudah 3 tahun terakhir kita inovasi itu diperlukan. Supaya inovasi itu bisa memudahkan pekerjaan, bisa membuat program baru, segala macam. Maka dengan itu Pak Bupati meminta ya, inovasi itu ditonjolkan dan dipublikasikan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang publikasi? Publikasi, Ya. oh sangat penting banget Pak, sangat penting sekali. Ya. Karena dengan publikasi kita bisa memperlihatkan apa yang kita kerjakan, Ya. dan juga masyarakat bisa langsung mengetahui apa yang dikerjakan. Dikerjakan. Gitu. Sekarang kan informasi bisa secara real time ya Pak, Ya, misalnya ya. seperti apa tuh, secara langsung begitu. Iya, ya. Jadi apa yang kita kerjakan bisa langsung dipublikasikan. Pak. Dipublikasikan. Untuk inovasi itu sangat penting banget Pak. Iya, ya. Karena dengan inovasi memacu semangat kita untuk terus bekerja lebih baik lagi, apalagi kami di bidang pelayanan, Iya. terutama. Jadi terus melakukan inovasi agar semakin pelayanan bisa semakin meningkat, Ya. gitu, semakin baik. Kami juga sudah menilai dan menyampaikan kepada Pemda Ogan Ilir bahwa Ibu orang yang pertama yang mau berpublikasi. Banyak yang lain masih takut berpublikasi. Padahal publikasi ini sangat penting. Maka dengan Ibu, begitu saya lancarkan, Bu, kita podcast, Ibu langsung menyambut. Terima kasih banyak Bu. Siap. Dan ini sudah saya sampaikan ke pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir, karena siapa lagi yang ingin publikasi kalau bukan kita. Mungkin ke depan ada harapan Ibu bagaimana tentang inovasi ini berjalan dan bagaimana nanti dampak dari publikasi ini. Silakan Bu. Baik Pak, untuk publikasi dan inovasi harus terus dilakukan Pak, Ya. untuk memperbaiki terus dan meningkatkan terus kinerja, Ya. terutama bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Dan publikasi juga sangat penting. Ya. Tadi agar kita bisa menampilkan apa yang kita kerjakan, Ya. masyarakat cepat tahu informasi ya. Informasi. Dan juga sekarang masyarakat sifatnya itu apa Pak, bisa mengkritik secara langsung, kritis ya. Ya. Jadi kita juga bisa langsung dikritik,
dan juga terus melakukan perbaikan. Jadi mendapat masukan juga dari Bapak. Ya, melakukan perbaikan untuk yang menjadi kritikan gitu, Pak. Iya, artinya kritikan itu tidak selalu negatif kan. Iya, iya. Ya. Itu sangat perlu untuk meningkatkan tadi kualitas pekerjaan kita sendiri. Ya. Masih ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Demikian saja, Pak. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara ikan kami atau podcast ya kami bersama Ibu Kepala Dinas Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus.